Jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairang jazallah Sayyidana Muhammadan anna ma'u ahlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail. Ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Yang terhormat Bapak Listoyo MSI. Beliau di mana? Oh, di belakang. Yang terhormat Ibu Erni Liasari MSI. Yang terhormat tokoh ibu-ibu yang ada di dusun Gajah Mati, apa? Tebing Gajah Mati, ibu-ibu Tanjung Kemala Barat. Majelis Taklim Al-Hafiz, ibu-ibu, halo. Yang rempong-rempong. Karena campur, Bu, maaf ini yang dari sini campur, ada yang muda, ada yang setulegi, tahu setulegi? Setengah tua lemu ginu-ginu. Kan itu kalimatnya Pak Deru itu, setulegi, setengah tua lemu ginu-ginu. Yang sudah tua juga banyak, makanya ada yang rempong, ada yang diem, ada yang usil, ada yang di tengah baca Yasin senyum-senyum, ada yang tengah baca Yasin, baca tahlil masih nginget yang di rumah. Nggak apa-apa, karena majelis taklim ini tempat yang mulia. Contoh kemuliaan majelis taklim itu apa? Dilingkupi oleh para malaikat. Jenengan gak ngelihat banyak malaikat nih. Jumlah malaikat ini, maaf ya Bu, suaranya ini lagi seret. Salah makan. Iya, salah makan. Harusnya nggak dimakan, dimakan. Ini rahasia ini. Insya Allah. Saya mana tadi, Bu? Oh, jumlah malaikat tuh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah manusia. Banyak, nggak mati-mati mereka. Ada yang bertasbih, miliaran malaikat ditugaskan untuk bertasbih. Ada yang mereka itu mencari majelis-majelis taklim. Apa tugas mereka di majelis-majelis taklim? Memberikan ketenangan di dalam hati orang yang datang di majelis taklim. Nggak percaya jenengan suntuk sama suami, hadir di majelis taklim, hilang nggak? Hilang. Tapi nanti balik lagi ya balik nggak apa-apa. Tapi waktu di sini hilang. Punya hutang, apa namanya, MK apa? PK apa? MPK hilang. Rasa punya hutang hilang. Rasa suntuk hilang. Kenapa? Karena ada doa para malaikat di sekitar kita ini. Percaya apa percaya, Bu? Percaya. Lain, ya ada sih orang yang ngomong, alah pengajian panggah ngono wae. Ngono ya. Sing pengajian yorong tentu. Lah sing pengajian yorong tentu apa meneh sing ra pengajian. Ini manusia kurang ajar ini nih.
Ada loh Bu Erni yang ngomong begitu di sekitar kita itu. Oh, yang pengajian aja nggak tentu, belum tentu. Lebih baik nggak usah ikut. Ada banyak. Yang sholat aja belum tentu. Lihat tuh tingkahnya. Loh, yang sholat tingkahnya seperti itu, apalagi nggak sholat. Jangan bedakan begitu. Jangan dibanding-banding ke. Oh. Ojo dibanding ke, nggak cocok perbandingan seperti itu, Ibu. Nah, hari ini ada sebuah ayat yang luar biasa. Ada di surah Fatir ayat 18. Ibu bisa lihat, bisa browsing yang bawa Android. Ada di surah An-Najm ayat 38. Ada di surah Al-An'am ayat 164. Ada di surah Al-Isra ayat 15. Dan masih ada beberapa lagi. Apa ayat itu akan mendasari obrolan kita di sore ini. Apa? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Apa artinya, Ibu? Siapa yang tahu? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang yang berbuat dosa, orang yang melakukan dosa tidak akan terbebani dengan dosa orang lain. Artinya di agama kita, Ibu, tidak ada dosa warisan. Jenengan berdosa, tetangga nggak ikut nanggung. Betul apa betul? Betul. Bahkan suami berdosa, jenengan nggak ikut nanggung. Ayo. Teman akrab, bestinya lagi berdosa, jenengan nggak ikut nanggung. Saya punya dosa, kamu punya dosa. Dosaku yang bertanggung jawab ya aku. Kamu punya dosa, yang bertanggung jawab kamu. Nggak ada manusia menanggung dosa orang lain. Ini konsep di dalam Islam. Banyak betul ayat itu, termasuk yang di 4 surat tadi. Kecuali, nah ini, kecuali seorang anak yang melakukan dosa, dan saat dia melakukan dosa itu karena bapak dan ibunya tidak memperingatkan. Karena bapak dan ibunya tidak mengajarinya bahwa itu dosa. Bapaknya tidak mengarahkan, bahkan mungkin bapaknya nggak cemburu ketika anaknya dibonceng laki-laki lain. Dosa perempuan, dosa anak yang seperti ini, bapaknya ikut nanggung. Tetapi akan lepas tangan kalau bapak ini sudah memperingatkan. Apalagi mengajari hal yang baik. Nanti Ibu, di akhirat ada seorang bapak yang soleh. Soleh itu apa, Bu? Baik. Orangnya baik, ibadahnya baik. Apalagi bertetangganya baik, sama orang nggak pelit, sama orang aweh. Aweh, tahu aweh? Apa, Bu? Tukang uwai, nggak pelit, pokoknya baik. Begitu akhirat digelar, dia mau masuk surga, memang malaikat nyuruh masuk surga. Apa yang terjadi di tengah perjalanan mau masuk surga? Ada seorang pemuda menghentikan langkahnya. Hai malaikat, tahan orang itu, jangan engkau masukkan ke dalam surga. Karena dia sebenarnya adalah bapakku di dunia, tapi dia tidak pernah peduli dengan aku. Aku minum minuman keras, dibiarkan saja. Aku berzina, dibiarkan saja. Aku tidak beribadah, dibiarkan saja. Aku bangkong, dibiarkan saja.
Dia hanya baik untuk dirinya. Dia sholat untuk dirinya. Dia berbuat baik hanya untuk dirinya dan Tuhannya. Sementara aku, anaknya, dibiarkan begitu saja. Bapak ini jadi nggak masuk surga? Nggak jadi, Bu. Hati-hati, Bu. Konsep pertamanya apa, Bu, tadi, Bu? Orang yang berdosa tidak akan terbebani dengan dosa orang lain. Tapi apa? Kecuali dosa anak. Yang saat anak ini berbuat dosa, sebab karena orang tuanya. Makanya ada cerita ya, Bu, ya, di dalam Al-Quran itu di surah Hud, menceritakan tentang bagaimana Nuh. Nuh itu manusia yang luar biasa. Dakwahnya 1000 tahun, tapi hanya dapat 5 orang, Bu. Begitu 5 orang ini sudah naik ke perahunya, semua hewan berpasangan sudah naik ke perahunya. Kemudian jin-jin, setan-setan juga ikut naik perahu itu. Ada anaknya belum masuk ke dalam perahu. Begitu banjir bandang, gak ada lagi, Bu. Jenengan bayangkan ketika Nabi Nuh itu gak ada lagi bumi ini yang gak air. Semuanya air. Dan lihat, Ibu, bumi itu bundar gini, Bu. Itu dilingkupi oleh air yang tinggi. Ketika itu gak ada makhluk hidup lagi kecuali orang yang di perahu. Anaknya belum masuk ke perahu. Begitu dipanggil, ya bunayyar kamana, dalam Al-Quran itu ada, ya bunayyar kamana falatakum ma'al kafirin. Hai anakku yang tercinta, naik perahu sini, jangan bersama orang-orang kafir. Apa? Ya abati sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke gunung yang air tidak akan bisa mengejarku. Coba tuh. Ini anak durhaka. Siapa? Bapaknya Nabi. Apakah kemudian Nabi Nuh mendapatkan dosa anak ini? Enggak. Kenapa? Karena Nabi Nuh sudah memberikan peringatan. Karena Nabi Nuh sudah memberikan pelajaran yang baik kepada anaknya. Dasar anak ini yang kurang ajar. Jadi kapan, Bu, kita bebas dari dosa anak? Saat kita sudah memberikan peringatan. Dan Ibu, di dalam hadis itu diriwayatkan begini Rasul, ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Bahwa seorang laki-laki itu adalah penggembala atas orang-orang, atas keluarganya. Kalau disebut keluarganya itu berarti berapa? Apa? Istri dan anak-anaknya, atau orang-orang yang dalam penanggungannya. Kenapa kok laki-laki? Karena memang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di dalam surah An-Nisa ayat 34 Allah berfirman bahwa laki-laki itu pemimpinnya wanita. Lalu siapa sebenarnya yang dipimpin itu? Perempuan yang mana yang dipimpin oleh laki-laki? Nah, di dalam banyak keterangan ulama ngomong bahwa mas'uliyatur rajuli, pertanggungjawaban seorang laki-laki itu alal mar'ati, atas wanita, adalah 4 orang, Ibu. Yang pertama siapa? Al-um. Siapa al-um? Ibu. Ada seorang laki-laki punya ibu, ibunya berkelakuan tidak baik, anaknya tidak memperingatkan, maka anak laki-laki ini dapat dosa dari dosa yang dilakukan oleh ibunya. Makanya laki-laki itu berat, Ibu. Jenengan itu dipimpin sama laki-laki. Jenengan itu punya 4 pemimpin nanti. Jadi jenengan punya anak laki-laki itu bangga harusnya. Kenapa? Jenengan dapat tameng dari seorang laki-laki yang berstatus anak. Enak apa enggak? Enak, ibu-ibu itu.
Satu, siapa? Ibu. Misal ibunya kok sundel, misal nih, kok anak laki-lakinya diem saja, dosa, Bu. Tapi jangan borokan lah, aku sundel wae lah, yang penting anakku ben melo ojo. Maksudnya ki ngene lho, Bu. Bahwa jenengan itu di cover oleh seorang laki-laki yang statusnya anak laki-laki. Maka anak laki-laki itu Masya Allah apa? Junjung apa? Ya, tapi junjung dhuwur mendem apa? Piye? Junjung dhuwur, aja junjung dhuwur, aja junjung. Oh, tuh junjung dhuwur lah. Mikul dhuwur mendem jero no. Itu istilahnya. Kalau dalam istilah Jawa itu. Betapa seorang laki-laki meskipun dia statusnya anak itu bertanggung jawab atas ibunya. Kemudian yang kedua, siapa? Az-zaujah. Siapa az-zaujah? Az-zaujah ini adalah istri. Seorang laki-laki masih punya ibu, ibunya dalam penanggungannya. Pun dia kemudian menikah, dia akan bertanggung jawab atas istrinya. Istrinya berbuat dosa, kok dia diam saja? Dia tidak cemburu. Istrinya digonceng sama laki-laki lain, dia nggak cemburu. Bukan tukang ojek ya, Bu ya. Maksudnya itu tukang ojek, bukan tukang ojek. Beda, Bu. Tukang ojek sama tukang ojek. Kalau tukang ojek ini real, cari duit. Tapi lah tukang ojek, hati-hati. Hati-hati. Bukan ojek, tapi ngojek. Beda loh, Bu, bedakan itu. Kok istrinya digonceng oleh tukang ngojek, nggak cemburu, maka dia dayus. Siapa dayus? Seorang laki-laki yang tidak akan mencium bau surga. Coba tuh, Bu. Padahal surga itu dalam riwayatnya bisa dicium baunya itu perjalanan 500 tahun. Jenengan berjalan 500 tahun, itu baunya surga masih tercium. Itu enggak membau bau itu. Kenapa? Karena dia salah satunya sifatnya enggak cemburu melihat istrinya diganggu laki-laki lain. Makanya baik itu konsep orang-orang komering itu bagus sekali. Salah satunya apa? Tidak memasukkan laki-laki ke dalam rumah ketika suaminya nggak ada. Ya kalau butuh ngobrol di luar. Jangan suaminya nggak ada laki-laki assalamualaikum, masuk Pak, masuk. Wah, nah itu hati. Yang ketiga, siapa? Al-ukhtu. Al-ukhtu itu saudara perempuan. Seorang laki-laki tadi punya saudara perempuan, lalu saudara perempuan ini berbuat jahat, berbuat nista, sampai berzina, membiarkannya, tidak memperingatinya, maka seorang laki-laki tadi kena dosanya. Nanti di akhirat akan ditanya, kenapa adik kandungmu berbuat zina? Engkau diam saja. Kena, Bu. Tetapi dia akan lepas tanggung jawab saat dia telah memberikan peringatan kepadanya, tapi masih tetap jadi sundel. Ya terserah. Nah itu. Nah yang terakhir, Ibu, adalah al-bintu. Siapa al-bintu? Anak perempuan. Seorang laki-laki ini punya anak perempuan, anak perempuannya dibiarkan saja tanpa diperingati, lalu kemudian sampai berbuat nista, maka sungguh laki-laki ini dapat kiriman dosa. Ketika nanti di akhirat tetap dimintai pertanggungjawaban. Tadi Rasul bersabda tadi apa, Bu? Ar-rajulu ra'in. Seorang laki-laki itu adalah penggembala ala ahli baitihi, atas keluarganya. Wa huwa mas'ulun anhum, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka.
Makanya Al-Quran itu Masya Allah jauh-jauh hari ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpinnya wanita. Siapa yang itu tadi? Orang 4 tadi. Perempuan itu berarti punya pelindung berapa? 4. Siapa? Anak laki-laki. Kalau punya anak laki-laki. Kemudian saudara laki-laki. Kemudian ayahnya. Kemudian suami. Anak-anak sudah tadi. Jadi punya pelindung anak laki-laki, punya pelindung suami, punya pelindung orang tua yaitu bapak, punya pelindung saudara laki-laki. Makanya jangan sia-siakan punya saudara laki-laki. Dialah yang bisa juga menjadikan jenengan nikah. Bapak jenengan sudah meninggal, jenengan mau nikah, maka saudara laki-laki boleh menjadi wali, mengganti bapak, gitu loh Bu. Jadi luar biasa konsep Islam ini, kalau kita renungkan wah indah banget gitu loh. Tetapi apa yang paling berat adalah memang laki-laki, dan di situ loh memang manusia ditingkatkan satu derajat yang disebut laki-laki tadi. Manusia laki-laki ini diberi satu tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan kaum Hawa. Salah satunya tanggung jawabnya adalah apa? Memelihara mereka agar tidak salah, Ibu. Maka dosa pun akan ditimpakan. Pun kebalikannya, ketika nanti orang 4 ini berbuat baik atas saran dari laki-laki ini, maka selamanya laki-laki ini dapat kiriman pahala. Anak perempuannya taat dengan suami dan ketaatan kepada suami ini karena perintah dia, maka bapak ini mati selamanya akan dikirimi pahala. Enak Bu. Istrinya taat kepada Allah karena perintah suaminya, maka suami ini dapat pahala. Saudara perempuannya berbuat baik karena nasihat dia, maka dia dapat pahala. Jadi kebalikannya Bu. Ya walaupun orang lain pun berbuat baik, kalau memang itu yang menunjukkan kita tetap dapat. Tapi yang lebih khusus orang 4 ini Ibu. Siapa Bu? Anak, saudara perempuan, istri dan ibu. Ibu. Ada yang bertanya Ibu? Ya monggo.